Dipersembahkan oleh, didukung oleh Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, dua anggota DPRD Timur Tengah Utara terduga pelaku intimidasi terhadap Dr. Icha Pakainoni bertemu kuasa hukum mereka untuk membahas kasus hukum yang dihadapkan kepada mereka. Kuasa hukum menyebut kliennya siap menghadapi proses hukum. Dua anggota DPRD yang bertemu kuasa hukumnya masing-masing adalah TLS dan NT. Dalam pertemuan itu, dua anggota DPRD TTU mendiskusikan terkait kasus yang menjerat keduanya usai dilaporkan ke Polda NTT terkait intimidasi yang menyebabkan tewasnya Dr. Icha. Usai bertemu, kuasa hukum mengatakan keduanya siap mengikuti proses hukum untuk keadilan semua pihak tanpa kepentingan. Tim kuasa hukum mengklaim mempunyai fakta dan bukti jika motif kematian Dr. Icha diduga karena persoalan lain, bukan karena intimidasi dari kedua kliennya. Sebelumnya pada Jumat lalu, keluarga Dr. Icha bersama kuasa hukum mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Timur di Kupang untuk membuat laporan pidana. Dalam laporannya, pihak keluarga menambahkan satu orang tambahan terduga pelaku intimidasi terhadap Dr. Icha, sehingga total ada 4 orang yang dilaporkan pihak keluarga ke Polda NTT. Keempat orang yang dilaporkan adalah 3 anggota DPRD TTU dan tambahan seorang lagi yang merupakan oknum ASN yang diketahui sebagai seorang dokter hewan. Sudah kita terima LP-nya. Soalnya tuh ambil foto. Ke PPA kok? Tidak, ini kita PPA. Polda NTT menggunakan pasal 530 KUHP untuk menjerat 4 terlapor jika terbukti melakukan intimidasi yang menyebabkan Dr. Icha meninggal dunia. Sudah tepatkah penggunaan pasal tersebut atau ada celah lain yang bisa digunakan untuk menjerat para pelaku? Kita akan membahasnya bersama kriminolog Luki Nurhadianto dan Victor Manbait, kuasa hukum keluarga Dr. Icha. Selamat malam, Mas Luki, Pak Victor, apa kabar? Selamat malam, Mas Iqbal. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Mas Luki, tepatkah penggunaan pasal 530 yang saat ini dipakai oleh Polda NTT untuk menjerat 4 terlapor? Karena kan biasanya kasus intimidasi verbal ini lebih sering menggunakan pasal perbuatan tidak menyenangkan atau pengancaman, Mas Luki. Ya, memang tentu perlu didudukan dulu ya, apa kemudian yang diindikasikan bahwa tindakan tersebut mengarahkan atau kemudian memberikan guidance kepada korban untuk dapat melakukan aktivitas bunuh diri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika memang ada sangkaan lain, jika dalam konteks ini adalah di pasal 335 misalnya seperti itu, atau kemudian adanya anjuran yang lebih intimidatif, maka saya pikir perlu dilebarkan bahwa jika memang ada tindakan untuk kemudian melakukan intimidasi secara psikis atau kemudian secara verbal kepada korban dalam konteks apapun, maka tentu pendekatan yang harus dilakukan harus lebih variatif. Yang kedua adalah dalam konteks ini pula ada 3 peristiwa, Mas Iqbal, yang seharusnya bisa didikotomikan gitu sejauh mana akhirnya mengerucutkan kepada tindakan yang lebih serius lagi. Yang pertama, dalam konteks ini adanya perintangan terhadap tenaga kesehatan di situ, bahwa saat kemudian tenaga kesehatan melakukan tindakan, dia tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, sehingga dalam konteks ini dia sudah melakukan kalkulasi resiko, dia sudah melakukan pemetaan sejauh mana tindakan dilakukan bisa memberikan manfaat atau kemudian kesempatan hidup lebih baik kepada orang yang kemudian datang untuk melakukan perobatan. Yang kedua adalah yang kemudian bisa dipahami berikutnya adalah dalam konteks pidana, maka orang untuk bisa melakukan bunuh diri ada berbagai rintangannya di sini. Dalam konteks ini, apakah memang tindakan tersebut memiliki satu kausalitas jika memang ada hubungan langsung gitu ya dengan intimidasi yang dilakukan, atau memang ada variabel lain. Nah, dugaan-dugaan ini yang kemudian harus dibuktikan di pasal yang dikenakan oleh pihak kepolisian. Yang ketiga adalah tentu saat kemudian ini bisa dipetakan dengan cukup serius, maka pihak kepolisian juga harus bisa membuktikan sejauh mana pula bahwa tindakan yang dilakukan oleh almarhum, dalam hal ini melakukan tindakan bunuh diri, memang disebabkan secara langsung dalam konteks hukum ya, teori adequate gitu, adanya upaya untuk dapat melakukan dan kemudian adanya intimidasi untuk dapat menghancurkan. Hal seperti ini yang kemudian 3 aspek ini yang seharusnya bisa dibuktikan oleh penegak hukum jika memang ada pasal-pasal dalam konteks intimidatif atau kemudian dalam konteks undang-undang tenaga kesehatan. Itu saya pikir lebih memperkuat lagi sangkaan-sangkaan jika memang pihak keluarga atau dalam konteks ini korban mengalami hal yang memang dituduhkan oleh para pelaku tersebut. Kurang lebih demikian, Mas.
Oke. Yang pertama itu apalagi soal perintangan terhadap tenaga kesehatan. Setidaknya dari statement Dr. Maha ya, yang merupakan salah satu yang diajak konsultasi oleh Dr. Icha tuh menyatakan saat itu Dr. Icha merasa trauma dan takut begitu karena ternyata justru kalau menuruti diberikan serum yang diminta itu malah justru berbahaya bagi pasien itu sendiri. Jadi kita paling tidak mendapatkan perspektif konflik batin yang dialami oleh Dr. Icha. Pak Victor, jadi ada ancaman 7 tahun penjara. Setidaknya itu yang dinyatakan oleh polisi. Bagaimana tanggapan pihak keluarga tentang ancaman 7 tahun ini penjara ini, Pak Victor? Ya, kalau kita lihat dari rangkaian peristiwa ini, memang kalau kita kontekskan dudukan dia di situ, ada tindakan pemaksaan di situ. Tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pejabat. Dalam hal ini mereka menggunakan jabatannya saat itu untuk melakukan pemaksaan, mempertanyakan tindakan medis yang dilakukan oleh Dr. Icha pada saat itu. Dan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, memang jelas di situ diatur bahwa atas pelaksanaan tugas-tugas kesehatan itu sama sekali itu dilarang untuk diintervensi oleh siapapun di luar tenaga medis. Dan ini dilakukan di tempat pelayanan publik. Dan itu adalah di IGD yang merupakan tempat yang paling krusial di rumah sakit, di mana itu tindakan-tindakan terukur yang harus dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan medis. Dan karena mereka melakukan itu dalam konteks jabatan, saya pikir dalam pasal 530 itu memang secara spesifik diatur di situ terhadap para pejabat yang menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk melakukan tindakan fisik maupun psikis yang mengakibatkan penderitaan bagi seseorang. Dan saya kira dalam pasal ini, dalam perkembangannya juga, pikir untuk bisa dikembangkan lagi sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap, fakta peristiwa yang terungkap dalam peristiwa ini. Oke. Pak Victor, jadi kalau menanggapi kuasa hukum ya dari TLS dan juga NT, katanya motifnya karena persoalan lain, bukan karena intimidasi dari kedua klien tersebut. Apalagi sekarang belum ada tersangka. Bagaimana tanggapan pihak keluarga mendengarkan klaim ini, Pak Victor? Saya pikir dari rangkaian peristiwa ini sangat terang benderang ya, bahwa setelah kejadian itu, Dr. Icha langsung mengalami akibat dampak dari itu, kemudian dirawat di rumah sakit ya, akibat tekanan yang luar biasa itu. Kemudian ada dampaknya di mana Dr. Icha yang tidak tahan dengan tekanannya itu kemudian mengalami goncangan dan mencoba untuk membunuh diri. Kemudian dengan itu dirawat selama beberapa hari di rumah sakit. Bahkan di dalam rumah sakit itu pun masih ada upaya untuk bunuh diri. Dan ada keterangan medis dari dokter ahli yang menerangkan tentang kondisi psikis dari Dr. Icha. Dan saya pikir kemudian dengan saksi-saksi yang ada di situ, bukti-bukti yang ada, saya pikir rangkaian ini bisa diurut oleh penyidik untuk menemukan dan mendapatkan bukti-bukti yang bersesuaian satu sama lain dalam peristiwa ini. Oke, dan pihak Kementerian Kesehatan juga akan melakukan investigasi terkait dengan hal ini. Begitu pula dengan polisi yang membentuk Joint Investigation. Nanti akan menggunakan Scientific Crime Investigation, Mas Luki, nanti untuk menyelidiki kasus ini. Seberapa kuat, Mas? Karena kalau kita lihat puluhan saksi nantinya akan diperiksa yang melihat langsung. Meskipun yang menjadi pertanyaan adalah tidak ada CCTV di IGD, sehingga bukti itu tidak bisa digunakan. Seberapa kuat metode crime scientific investigation untuk menjerat pelaku jika memang terbukti, Mas Luki? Ya, yang pertama tentu tadi juga disampaikan oleh pihak keluarga dalam hal ini diwakili oleh Pak Victor bahwa adanya bukti-bukti dalam konteks saksi ya, karena ini IGD bukan suatu barang yang kemudian dianggap sepi gitu, apalagi jika memang ada intimidasi tersebut. Dan tentu keberadaan saksi yang pertama bisa menjadi kunci sejauh mana kemudian intimidasi atau kemudian perkataan yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa mengarahkan gitu bahwa memang telah terjadi tekanan secara psikis. Dalam konteks crime investigation yang saintifik
spesifik, maka tentu perlu juga hasil visum tadi disampaikan. Pihak keluarga sudah melakukan berbagai pendekatan sehingga tidak serta-merta bahwa memang kondisi kejiwaan tertentu terus kemudian dia mendapatkan stimulus sampai kemudian korban menjadikan stimulus itu sebagai sesuatu yang menjadikan diri dia lebih depresi lagi. Itu kemudian harus bisa dibuktikan dalam konteks pendataan dari pihak kepolisian atau bahkan dari pihak profesional. Nah, yang ketiga yang kemudian bisa menjadi menarik adalah adanya saksi-saksi yang seharusnya bisa menguatkan sejauh mana jika memang tadi disampaikan Pak Victor ada perkataan-perkataan yang menjadikan jubah tertentu atau kemudian atribusi relasi kuasa itu sebagai sesuatu yang bisa memberikan efek intimidatif, seperti misalnya pengakuan jika memang dia tidak melakukan ini, saya adalah orang seperti ini, saya memiliki jabatan ini. Dalam konteks ini pula yang tadi saya sampaikan, pasal yang tadinya bersifat intimidatif di delik umum gitu ya, beralih kepada delik jabatan yang kemudian membawa atribusi jabatan publik tertentu kepada para tersangka. Nah, hal seperti ini akhirnya menjadikan kejahatan yang dilakukan sejauh mana memang memberikan efek relasi kuasa yang cukup tinggi kepada diri korban, itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan-jangan bisa juga apakah memang adanya dugaan yang kita kenal sebagai occupational crime tertentu. Jadi orang-orang yang memiliki jabatan dia pun merasa bahwa lebih superior daripada orang-orang, dalam hal ini tentu tenaga kesehatan dalam konteks medis, sehingga mereka lebih bisa menentukan apa yang harus dilakukan tanpa kemudian memberikan pertimbangan secara lebih logis lagi. Nah, yang ketiga yang bisa kita lihat berikutnya adalah apakah kemudian dalam konteks ini jika memang kondisi yang dialami oleh almarhum ini ada suatu bentuk bunuh diri, maka tentu kita akan bergeser ini dalam konteks tertentu apakah memang ini adalah bentuk kekerasan secara struktural yang dilakukan oleh pejabat publik di muka umum dalam konteks jubah yang mereka lakukan atau atribusi kekuasaan yang mereka dapatkan. Kurang lebih itu, Mas Iqbal. Oke, apalagi ada sejumlah saksi yang menyatakan bahwa anggota DPRD tersebut pada saat itu syarat dengan aroma alkohol ya. Jadi mungkin itu nanti yang akan menjadi bahan yang harus diinvestigasi lebih lanjut keterangan saksi tersebut. Ada kemudian juga perspektif yang saya kutip dari media yang mewawancara perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia Kupang bahwa ini dinilai sebagai fenomena gunung es dari kasus intimidasi dan kekerasan terhadap tenaga medis dan kesehatan yang kita tidak inginkan. Tentu saja jangan-jangan ini yang terekspos, jangan-jangan ada kasus lain yang tidak terekspos, dan oleh karena itu mendiang juga menyatakan bahwa dia melakukan ini agar tidak ada dokter Ica yang lain begitu, Pak Victor. Nah, kalau melihat rangkaiannya ini kan sudah melapor ya Pak ya, 3 hari sebelum dokter Ica meninggal itu ke beberapa pihak di situ. Apakah itu nanti juga akan menjadi rangkaian bukti-bukti yang akan dihadirkan Pak untuk menjerat pelaku yang harus bertanggung jawab, laporan kepada pihak-pihak 3 hari sebelum dokter Ica meninggal? Ya, sebenarnya dari dokter Ica sendiri dan juga pihak keluarga sudah melihat betapa dampak yang didapat dari tindakan yang dilakukan itu, sehingga sebenarnya 1 hari setelah terjadinya peristiwa itu, keluarga telah datang ke DPRD Timur Tengah Utara bertemu dengan pimpinan DPRD dan juga Badan Kehormatan DPRD untuk memastikan apakah orang-orang yang datang itu benar seperti pengakuan mereka adalah anggota DPRD dan menggunakan jabatannya itu. Dan oleh pimpinan DPRD dipastikan bahwa benar mereka adalah anggota DPRD. Oleh karena itu, keluarga saat itu meminta perlindungan terhadap DPRD TTU dengan meminta agar mereka diperiksa dan diproses sesuai dengan kode etik DPRD. Di samping itu, setelah dokter Ita menjalani perawatan, setelah keluar 1 hari, itu langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya itu di Dinas Kesehatan dan juga Ikatan Dokter Indonesia. Seharusnya saat itu ada tindakan nyata yang dilakukan untuk kemudian bisa memberikan perlindungan bukan saja terhadap dokter Ica, tetapi juga para medis yang saat itu melakukan pelayanan medis. Menurut kami, yang terjadi di ruang IGD itu bukan serta-merta saja tindakan intimidatif terhadap dokter Ica, tetapi atas semua petugas pelayan kesehatan yang ada di situ, karena yang mereka lakukan itu adalah mengenai tindakan medis yang diambil oleh dokter Ica. Tindakan medis di ruang IGD itu adalah satu rangkaian, satu kesatuan yang melibatkan unsur-unsur unit-unit yang ada di dalam UGD itu. Benarkah untuk bagaimana menyelamatkan pasien yang ada di sana. Sehingga saya pikir tidak sudah bisa menulis juga kronologis kemudian hanya dilihat secara kejadian orang. Oke, Pak Victor, benarkah dokter Ica sudah menulis kronologis kejadian secara detail, Pak, pada saat terjadinya intimidasi tersebut? Jadi dokter Ica menuliskan laporan yang disampaikan ke ID, juga ke Dinas Kesehatan dan Badan Kehormatan di situ.
Itu sudah disampaikan semua di situ secara gambar umumnya, dan tentunya saksi-saksi yang ada, yang perawat, dokter, pasien, keluarga pasien, dan juga catatan medis terkait dengan perpindahan itu merupakan petunjuk atau bukti-bukti yang bisa digali lebih jauh oleh penyidik, sehingga kemudian bisa merangkai dia nih apakah memang ada terjadi perbuatan pidana, tindakan intimidasif oleh para anggota DPRD itu. Oke, Mas Luki, jadi seberapa krusial dokumen tersebut? Dan kalau dibandingkan dengan kasus-kasus yang ada, Mas, karena kan banyak korban yang memilih untuk tidak melapor, akhirnya mengakhiri hidup. Kalau dibandingkan dengan kasus ini, Mas, seberapa krusial dokumen itu antara kronologis yang dituliskan sendiri oleh pihak terduga korban dan juga laporan yang sudah dilayangkan sebelum mengakhiri hidup? Iya, tadi juga kita patut mengapresiasi ya bagaimana kemudian bahwa apa yang dilakukan Dokter Ica ini adalah salah satu bentuk tamparan keras gitu ya kepada dunia medis, terutama dalam konteks ini bagaimana kemudian hierarki jabatan itu ternyata bisa melakukan intimidasi bahkan sedemikian rupa dalam konteks yang di luar tanggung jawabnya. Nah, yang kedua tadi saya tertarik dengan Mas Iqbal bahwa jangan-jangan bisa jadi ini adalah salah satu stimulus saat kemudian kita berbicara mengenai adanya suatu kronologis tentu dan bagaimana reporting yang dilakukan oleh almarhum ini sudah sudah mencurahkan gitu apa yang dialaminya, maka ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab bagaimana kemudian tenaga medis dalam konteks apapun tidak bisa dilakukan intimidasi secara parsial gitu dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Terus yang kedua bahwa tadi juga saya bersepakat dengan Pak Fitor, akhirnya orang-orang yang berada di sana tidak hanya kemudian menjadi saksi mata, tapi di sisi lain bisa menjadi korban juga, terutama adalah para nakes yang memang justru sudah menjalankan kaidah-kaidahnya atau kemudian prosedural secara lebih baik lagi. Nah, yang ketiga, saya juga tadi terpantik juga apakah memang ini adalah salah satu Mas Iqbal tadi juga menyampaikan salah satu fenomena gunung es yang akhirnya seharusnya memberikan sinyalemen bahwa dalam konteks ini pula jangan-jangan gitu akhirnya menciptakan satu kondisi di mana dokter-dokter yang ditempatkan di wilayah-wilayah yang memang memiliki tingkat tendensi tinggi gitu, mereka akan berpikir 1-2 kali sehingga dalam konteks ini pula tenaga medis dalam konteks pemerataan, dalam konteks menjalankan tugas itu memiliki ketakutan untuk bisa menjalankan aktivitasnya sesuai dengan SOP yang berlaku di rumah sakit tersebut atau kemudian sesuai dengan kondisi dari para orang-orang yang kemudian datang ke rumah sakit tersebut. Nah, ketiga aspek ini mengindikasikan akhirnya ini adalah salah satu bentuk sejauh mana kemudian peran serta tidak hanya ini permasalahan di wilayah tersebut, tapi akhirnya bisa menjadi perhatian dari IDI. Tidak hanya kemudian dari IDI, tapi Kementerian Kesehatan untuk bisa secara serta-merta menjadikan tindakan yang dilakukan oleh para dokter itu memiliki kaidah hukum yang kuat dan memiliki kalkulasi SOP yang sudah dilakukan. Yang ketiga adalah memberikan efek sejauh mana pula dokter-dokter tersebut tidak hanya dilindungi secara undang-undang, tapi di rumah sakit tersebut juga harus bisa memberikan efek aman gitu dan kemudian nyaman bertanggung jawab saat kemudian ada keluarga yang masuk sampai IGD kemudian sampai melakukan intimidasi. Ini adalah salah satu tamparan keras bahwa dalam konteks keamanan di rumah sakit tersebut atau di tempat kesehatan yang lainnya itu adalah salah satu bentuk pelanggaran kepada tenaga kesehatan. Baik, banyak pelajaran yang bisa diambil dan juga evaluasi. Sayang sekali harus diawali dengan menghilangnya nyawa dari seorang pengabdi dunia kesehatan di Indonesia. Terima kasih Pak Victor, Mas Luki sudah bergabung dengan Prime Time News. Dan pemirsa, sesaat lagi KPK bergerak cepat mendalami pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait amplop misterius. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.